Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, selamat pagi, salam sukacita buat kita semua di hari terakhir di minggu berjalan ini. Kita bersyukur karena kekuatan Allah, kuasa kasih karunia Tuhan tetap menopang kita. Benar apa yang dikatakan firman Tuhan, kesanggupanku ialah pekerjaan Tuhan. Kita sanggup menghadapi pergumulan, kita sanggup menghadapi penderitaan, kita sanggup menghadapi masalah kita karena kita tahu ada kuasa dari tempat yang maha tinggi. Itu turun atas hidup kita untuk kita kuat dan cakap menanggung segala perkara. Saudara dikasih dalam Tuhan, melalui program Bible and Coffee ini, saya rindu mengajak setiap umat Tuhan untuk kembali merenungkan firman, memulai hari bersama-sama dengan Alkitab. Karena Alkitab adalah firman Allah, kita perlu merenungkan firman Allah, kita perlu merenungkan firman Tuhan supaya timbul iman. Sehingga ketika timbul iman, maka langkah hidup kita penuh dengan kepastian. Haleluya. Saya juga mengajak setiap umat Tuhan, setiap kita yang mengambil bagian dalam program Bible and Coffee ini, kita sudah diberkati melalui program ini. Saya mengajak setiap kita, ayo jadi berkat. Kita dipercayakan untuk menerima berkat Tuhan. Jangan hanya berhenti di kita. Belajar untuk share, belajar untuk membagikan kembali, sehingga melalui hidup kita ada banyak umat Tuhan turut dikuatkan, ada banyak umat Tuhan turut diteguhkan imannya, sehingga kita juga boleh dipakai Tuhan menjadi perpanjangan tangan Tuhan, baik melalui media sosial kita. Makanya selalu saya bilang begini, pakai media sosialmu, pakai perkembangan teknologi zaman hari-hari ini untuk memuliakan nama Tuhan melalui kehidupan kita, sehingga akhirnya melalui di sosial media setiap kita banyak umat Tuhan turut menerima berkat-berkat Tuhan. Mari saudara dikasih dalam Tuhan, kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur karena kasih setia Tuhan, karena anugerah Tuhan ada dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih sebab tak henti-hentinya kasih setia Tuhan menopang kami, memampukan kami untuk kami dapat menghadapi apapun juga dalam kehidupan kami. Karena kami percaya kesanggupan kami ialah pekerjaan Tuhan. Tuhanlah yang memampukan kami, Tuhanlah yang menolong kami untuk melakukan segala perkara-perkara sorga yang harus kami kerjakan dalam hidup kami. Karena itu kami akan merenungkan firman-Mu sebelum kami memulai segala sesuatunya di hari ini. Roh Kudus, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran, dan biarlah kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, ada satu kebenaran firman Tuhan yang saya mau sampaikan buat setiap kita hari ini. Saya beri tema atau saya beri judul renungan ini, penderitaan itu biasa. Sama-sama bilang sama saya, penderitaan itu biasa. Amin. Sama-sama bilang sama saya, pergumulan itu biasa. Amin. Sama-sama bilang sama saya, difitnah itu biasa. Haleluya. Sama-sama bilang sama saya, dirugikan itu biasa. Kenapa? Karena dasar hidup kita bukan apa yang kita lihat, saudara. Sama-sama bilang sama saya bukan hidup karena melihat. Saya hidup karena percaya. Itu yang Rasul Paulus katakan. Karena kalau kita hanya fokus kepada apa yang kita lihat, wow, kita akan gampang mudah sekali untuk meninggalkan Yesus. Kecewa saudara dikasih dalam Tuhan. Tapi karena kita hidup pakai iman. Apa itu iman? Landasan atau dasar untuk saya percaya sesuatu yang belum saya lihat. Iya kan? Makanya ketika apapun yang terjadi dalam hidup saya, apapun yang dirancangkan orang dalam hidup saya beriman, saya percaya ada campur tangan Tuhan untuk membawa hidup saya semakin hari semakin melihat kebaikan Tuhan. Jadi penderitaan itu biasa. Pergumulan itu biasa. Tidak ada penderitaan, pergumulan, kesusahan dalam hidup anak-anak Tuhan yang luar biasa. Nggak ada. Kenapa? Karena itu semua biasa. Landasannya adalah firman Tuhan. 1 Petrus pasal yang keempat ayat 12 dan ayat yang ke-13. Saudara dikasih dalam Tuhan, Petrus bilang begini, 1 Petrus 4 ayat 12-13 ya. Saudara-saudara yang kekasih, jangan kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Lihat, berarti orang yang ikut Tuhan bukan berarti ikut Tuhan tidak ada ujian, tidak ada proses, tidak ada pembentukan, tidak bisa mengalami penderitaan. No, itu bisa dan sangat akan teramat bisa terjadi dalam kehidupan setiap kita. Sekalipun kita bilang kita adalah orang-orang yang setia mencari Tuhan, tapi tetap Rasul Petrus makanya bilang jangan kamu heran. Loh, kenapa kok bisa ya? Kok bisa ya? Petrus bilang jangan kamu heran. Akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai apa? Ujian, berarti pembentukan.
atau tahapan di mana Tuhan akan menaikkan level iman seseorang. Makanya Petrus bilang begini, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Berarti Petrus sedang mengingatkan kepada setiap kita, penderitaan, api siksaan, ujian itu bukan sesuatu yang luar biasa. Makanya dia bilang, jangan anggap seperti sesuatu yang luar biasa gitu terjadi atas, saya difitnah, saya dirugikan. Saudara dikasih dalam Tuhan, untuk ukuran orang-orang dunia seperti itu, saya percaya dia akan bilang, wah ini luar biasa, saya ditipu pendeta, wah ini luar biasa terjadi dalam hidup saya dihianati pendeta, ini sesuatu yang luar biasa terjadi dalam hidup saya. Tapi untuk anak-anak yang beriman, anak-anak Tuhan Yesus, apapun yang terjadi dalam hidup kita itu tidak merupakan pencobaan, ujian, masalah yang luar biasa. Kenapa? Karena semua itu biasa. Sebaliknya Petrus bilang ayat 13, bersukacitalah. Tuh lihat, bukan disuruh ngeluh, bukan disuruh komplain, bukan disuruh cari siapa yang salah. Tapi Petrus bilang ayo bersukacitalah. Untuk ukuran orang-orang dunia bilang, wah ini so gila ini ya kan, udah gak waras ini. Masa dia difitnah, masa suaminya selingkuh, diambil sama perempuan, masa dia bisa bersukacita. Lihat, inilah hebatnya anak-anak Tuhan. Kita hidup bukan karena melihat, kita hidup karena percaya. Kita percaya ada sesuatu yang terjadi di luar kontrol kita, di luar kendali kita. Betul, itu bisa terjadi, tapi kita hidup karena iman. Apapun yang terjadi di luar kendali saya percaya semua tetap terjadi dalam kendali Tuhan. Katakan, dalam kendali Tuhan. Amin saudara. Sehingga apapun yang terjadi kita gak stres, kita gak panik, kita gak bilang wah ini luar biasa. No. Semua percobaan, semua masalah, semua pergumulan, semua penderitaan itu tidak ada yang luar biasa. Semuanya biasa. Dan Alkitab mencatat justru karena penderitaan, pergumulan, masalah itu saya harus bersukacita. Wow. Landasannya apa saya bersukacita karena penderitaan? Landasannya apa saya harus bersukacita, bergembira karena suami saya selingkuh? Landasannya apa? Saya harus bergembira, bersukacita ketika saya difitnah, saya dirugikan. Pendeta, Alkitab bilang bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Haleluya, saudara dikasih dalam Tuhan. Jadi dasar kita bersukacita bukan karena apa? Bukan karena dirugikan, bukan karena dikhianati, bukan karena mengalami sesuatu yang sukar dalam kehidupan kita, bukan karena kita mengalami penderitaan, mengalami pencobaan, masalah. No. Tapi kita hidup berdasarkan iman dan percaya bahwa ketika Kristus akan menyatakan kemuliaannya, maka kita akan melihat kuasanya dinyatakan dalam kehidupan kita. Katakan amin. Haleluya. Makanya Paulus juga bilang dalam 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa. Baik Petrus maupun Paulus bilang, apapun yang terjadi dalam hidupmu yang membuat engkau mengalami penderitaan, masalah, ujian, apapun itu gak ada yang luar biasa. Itu biasa. Kenapa? Karena itu pasti akan kita alami. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita akan mengalami hal seperti itu. Karena itu merupakan pembentukan, itu merupakan pendidikan, itu merupakan proses yang harus membuat kita semakin hari semakin melihat kuasa Tuhan. Semakin hari kita akan semakin melihat, oh iya benar ya, sekalipun saya mengalami badai, Tuhan ada di tengah-tengah badai. Karena pengalaman itu timbul iman. Karena penderitaan yang kita hadapi dan kita tetap ditolong Tuhan, kita jadi punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Akhirnya kita bisa share, kita bisa saksikan kepada orang-orang yang mungkin punya pengalaman, punya masalah yang sama dengan pengalaman kita. Disitulah kita jadi berkat buat mereka. Disitulah kita bisa menguatkan mereka. Jadi pada dasarnya penderitaan, pergumulan, ujian, masalah, apapun namanya, itu tidak ada yang luar biasa. Semuanya biasa. Amin. Karena itu apapun yang saudara hari-hari ini alami, yang mungkin orang bilang, wah
sakit loh suamiku selingkuh. Mungkin orang lain bilang, wah sakit loh aku dihianati sama istriku. Mungkin orang lain bilang, wah pendeta saya udah berdoa, saya udah berpuasa, saya udah lakukan apa yang menjadi bagian saya, tapi sampai hari ini saya belum melihat pertolongan Tuhan. Itu mungkin buat orang lain yang tidak hidup pakai iman, yang tidak hidup karena percaya kepada Kristus, itu berat. Tapi saudara dan saya, kita adalah orang-orang yang hidup karena kita percaya apapun yang terjadi yang Tuhan izinkan. Yang pertama, itu tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Yang kedua, kita percaya Tuhan pasti buat jalan keluar buat kita. Dan yang ketiga, terkadang pergumulan, masalah, tantangan yang kita hadapi itu membawa kita masuk dalam pengenalan kepada Tuhan lebih lagi. Dan dampaknya ada banyak orang mendengar kesaksian kita dan turut dikuatkan dan turut diberkati. Apapun yang terjadi hari-hari, tetap percaya itu tidak berat. Tetap percaya itu biasa, bukan hal yang luar biasa. Yang luar biasa adalah Yesus Kristus Tuhan kita yang menolong kita di waktu-waktu yang tepat. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih. Hari ini kami dikuatkan, hari ini kami diingatkan bahwa setiap pergumulan yang kami hadapi, apapun nama pergumulan itu pergumulan biasa. Yang kami percaya sampai hari ini yang luar biasa adalah Yesus kami. Yang sampai hari ini yang kami percaya yang luar biasa adalah pengenalan kami akan Kristus. Itulah yang membuat iman kami bertumbuh. Itulah yang membuat kami semakin kuat menghadapi badai. Karena itu ya Bapa yang baik, hari ini ketika kami mendengarkan firman-Mu, Tuhan materaikan firman-Mu dalam hati kami, bahwa Engkaulah Allah yang membebaskan kami dan menolong kami, menyertai hidup kami, bahkan memimpin kami masuk dalam jalan-jalan-Mu yang ajaib. Hamba berdoa dalam nama Yesus, hingga umat Tuhan yang hari ini secara khusus mengambil bagian waktu untuk menyembah Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, untuk merenungkan firman Tuhan, dikuatkan oleh karya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan hamba ucapkan berkat. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mari kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Ingatlah, penderitaan itu biasa. Yang luar biasa adalah Yesus Kristus kita. Tuhan Yesus memberkati kita.